Dan mereka ini sekarang orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Kalau dulu mereka hanya pakai nama ustaz, sekarang ini mereka ada yang pakai nama kiai, pakai buya, pakai tengku. Padahal Wahabi itu kan lakop termasuk julukan dan bid'ah. Mereka pakai juga sekarang. Dan bahkan yang lucu lagi, di Indonesia ini pondok-pondok yang namanya pondok Imam Syafi'i itu rata-rata Wahabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, ulama, masyarakat asatidzah, al-qurama wa nafsu dan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Haji Abdus Somad dan seterusnya. Kemudian juga para asatidz yang lain, Ustadz Alno, Ustadz Zul, Ustadz Ayudin, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan namanya. Hormat kepada beliau-beliau. Kemudian Ketua Yayasan Muslimah Ibu Wahyu Agustina, Ibu Bapak Dokter Maulid Sahim, dan para hadirin, terutama para muslimat, karena ini banyak muslimatnya, yang musliminnya sedikit. Alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Yayasan Nusaibat Umum Amal. Buka aja ya, udah enak ngomong sambil kita begini. Nanti kalau selesai pasang lagi. Kemudian juga peresmian Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau. Nah, ini pertemuan ini yang memang untuk Pondok Pesantren. Saya bersama Ustadz Abdus Somad meresmikan Pondok Pesantren Al-Hujjah ini karena memang mengingat bahwa pendidikan Islam terutama yang berbasis pondok pesantren salaf. Pesantren salaf artinya yang mengajarkan kitab-kitab berbahasa Arab ini semakin langka. Memang kalau pondok banyak, tetapi kebanyakan sudah pesantren modern, pesantren formal, tidak mengajarkan kitab salaf. Karena ini memang sangat diperlukan. Kami setiap kesini sering ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wahyu, dengan para asatidz, akhirnya punya pikiran yang pertama mengadakan daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak tahap ke-1 kira-kira 3 bulan yang lalu, dan tahap kedua 2 hari yang akan datang. Itu tujuannya apa? Ya biar kita ini tukar menukar, sharing informasi atau metodologi bagaimana cara mempertahankan, memperjuangkan, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau pembelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau ini sudah cukup kuat, bahkan bukan hanya di Riau ya,
karena Ustadz Abdul Somad ini sampai di mancanegara. Beliau diundang kemana-mana, dan setiap beliau datang selalu ramai. Karenanya menurut saya beliau itu untuk masa sekarang satu-satunya dari kita ya yang layak disebut dengan lisan ahli sunnah wal jamaah, juru bicara para kiai, para ulama ahli sunnah di Indonesia. Karena beliau kalau berbicara orang-orang itu percaya. Dan saya beberapa kali bertemu orang mantan salafi, mantan wahabi di Jakarta, kemudian di Jawa Timur. Saya tanya, kenapa keluar dari wahabi? Pak Kiai, benar ceramah luas. Apa? Kalau ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Kiai terus lalu cari ceramahnya Kiai. Setelah itu keluar sungguh katanya. Jadi beliau ini yang tukang ecer-ecer kemana-mana. Saya ini tukang tukang bikin bahannya, beliau yang promosikan. Sehingga gara-gara foto dengan beliau, pernah foto satu kali dulu di bandara. Setiap ke bandara walaupun nggak beritahu langsung dihampiri sama petugas bandara. Mungkin dibilang ini kamarnya luas gitu. Karenanya harapan saya ini ke depannya pondok pesantren ini, pondok pesantren Al-Hujjah dan para asatidz yang lain juga kita harapkan bangun pondok. Dan saya dengar dari luas sendiri beliau katanya juga bangun pondok. Kemudian Ustadz Zul, Ustadz Al-Nuf dan para asatidz yang lain di berbagai daerah bangun pondok. Mengapa? Karena kelompok-kelompok di luar kita selain Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana bangun pondok. Kalau dulu yang namanya pondok itu identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pondok itu pasti kitab berbahasa Arab, pasti mengajarkan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kitab wajib di pondok itu Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin. Sekarang ini sampai orang yang nggak mau sama Imam Ghazali bikin pondok juga. Padahal mereka bid'ah kan, pondok-pondok itu kan bid'ah karena bid'ah. Dan mereka ini sekarang orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Kalau dulu mereka hanya pakai nama ustaz, sekarang ini mereka ada yang pakai nama kiai, pakai buya, pakai tengku. Padahal wahabi itu kan laqab termasuk julukan dan bid'ah. Mereka pakai juga sekarang. Dan bahkan yang lucu lagi di Indonesia ini pondok-pondok yang namanya pondok Imam Syafi'i itu rata-rata wahabi. Kita ini yang memang sejak sebelum lahir dari orang tua mazhabnya Syafi'i. Kemudian siang malam kita ini sholat subuh pakai kurut Syafi'i. Pondoknya jarang yang pakai nama Imam Syafi'i. Ya di sini pakai Al-Hujjah, ada yang pakai nama ini dan macam-macam. Ini orang yang nggak mau sama ajaran Imam Syafi'i menggunakan pondok Imam Syafi'i. Namanya pondok pesantren Imam Syafi'i. Mengapa ya? Ya mungkin menipu lah. Dan ini saya ceramah di sini karena ini ada UAS pasti viral luar biasa. 3 bulan yang lalu saya cuma ngobrol-ngobrol santai 30 menit hanya bergurau bicara wahabi. Akhirnya wahabi seluruh dunia marah-marah semua pada saya. Saya 2 bulan dibikin PR sama wahabi karena mereka bikin video semua. Semuanya bikin video. Ya ada apa-apalah. Dan alhamdulillah dengan video-video itu yang kita bikin kemarin, sebagian dari wahabi ada yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan kaum muslimin terutama di daerah Pekanbaru dan sekitarnya ke depan ini tidak perlu bingung-bingung untuk anak-anaknya nanti bisa dimondokkan di pondok pesantren Al-Hujjah Riau. Dan ini di bawah bimbingan kami dan para asatidz yang ada di sini. Insyaallah kami dan para asatidz tetap memantau
tetap terlibat, dan diharapkan nanti dari lulusan pondok pesantren ini, kalau nanti belum bisa mendirikan mahat ali, kira-kira kurikulumnya nanti dimodifikasi, para lulusannya bisa melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi di mana-mana, termasuk di Azhar atau di mana-mana. Karena kawan-kawan yang ada di sini rata-rata Azhar, alumni Azhar. Kalau saya alumni Zahra, ada bedanya. Jadi barangkali itu dari saya, karena ini hanya sambutan pembukaan pondok pesantren Al-Hujjah sebagai pengumuman, dan harapan dari ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir diharapkan partisipasinya. Karena perjuangan di akhir zaman, perjuangan yang paling besar, jihad yang paling besar di akhir zaman adalah menjaga akidah. Menjaga akidah dari kesesatan dan kekufuran. Mengapa? Fitnah akhir zaman itu yang paling dahsyat itu fitnah kufur. Dan yang bisa menjaga dari fitnah kekufuran hanya ilmu pengetahuan. Jadi yang dijaga dari fitnah, hadis riwayat Ibnu Majah, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, pondok pesantren ini insya Allah akan mengajarkan ilmu pengetahuan agama sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, langsung dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.